Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 3. Nah, saya Breni. Tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik. Alhamdulillah baik. Bremi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, kalian tahu nggak tema yang bakal kita bahas di podcast kali ini? Apa ya? Tiffany tahu nggak? Sepertinya mengenai identitas sosial. Ya, benar. Kita kali ini akan membahas tentang tema intra-individu yaitu identitas sosial. Nah, sebelum kita membahas mengenai identitas sosial, kita akan membahas mengenai cabang ilmu yang berkaitan dengan identitas sosial, yaitu psikologi sosial. Menurut Ayu nih, psikologi sosial itu apa sih? Psikologi sosial adalah suatu studi ilmiah tentang cara-cara berperilaku individu yang dipengaruhi sekaligus mempengaruhi perilaku orang lain dalam konteks sosial. Betul tidak, Tiffany? Ya, betul sekali. Jadi di sini kita mempelajari cara-cara individu berhubungan dengan kekuatan-kekuatan sosial di sekitar mereka dalam konteks berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Wah, keren sekali ya. Apalagi di masa maju seperti ini, kita perlu mempelajari perilaku baik dan buruk dari manusia ya. Betul sekali. Nah, di psikologi sosial ini ada banyak sekali materi yang dipelajari loh. Salah satunya adalah mengenai identitas sosial yang akan kita bahas hari ini. Ngomong-ngomong, kenapa sih kita harus mempelajari identitas sosial? Karena di dalam kehidupan sosial ini, kita sebagai makhluk sosial pasti perlu untuk berkomunikasi dengan individu lainnya. Hal inilah yang menyebabkan terbentuknya suatu kelompok. Nah, kelompok yang dimaksud bisa saja berkaitan dengan perkumpulan orang-orang yang berada di suatu daerah dan juga berkaitan dengan suatu persamaan yang dimiliki oleh beberapa individu. Jadi, di dalam suatu kelompok, pasti anggotanya memiliki karakter dan pribadi yang berbeda-beda dan berkaitan dengan konteks identitas sosial. Oh, begitu. Jadi, identitas sosial itu persamaan dan perbedaan, soal personal dan sosial, soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang yang membedakanmu dengan orang lain. Ya, betul sekali. Identitas sosial juga bisa memotivasi seorang individu untuk mempertahankan harga diri dalam suatu kelompok. Dan identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri seseorang yang didasarkan pada identifikasinya dengan sebuah bangsa, kelompok etnis, gender, atau afiliasi sosial lainnya. Identitas sosial sangat penting karena mereka memberi kita perasaan bahwa kita memiliki tempat dan kedudukan dalam dunia. Tanpa identitas sosial, kebanyakan dari kita akan merasa seperti kelereng yang menjadi bebas tanpa saling terkait antara satu dengan yang lain dalam semesta. Nah, ngomong-ngomong tentang identitas sosial, aku penasaran nih, ada nggak sih konflik yang berkaitan dengan identitas sosial? Ada satu kasus yang sempat booming pada Oktober 2010 tahun lalu. Berawal dari Antonius Piedmont Pawengan menyebarkan buku yang isinya sangat mengganggu kerukunan umat beragama. Buku tersebut dianggap menistakan agama Islam.
Kemudian, Antonio ditangkap dan ditahan di Mapolres. Tindakannya pun berakhir di pengadilan dan dilakukan sidang sebanyak 4 kali. Namun, di sidang keempat, Antonio hanya dituntut 5 tahun penjara, dan masyarakat pun merasa tidak puas, sehingga massa mulai gelisah dan melakukan kerusuhan sosial yang berbasis agama pecah di Temanggung. Kerusuhan tersebut berujung pada kekerasan sosial seperti pembakaran mobil, gereja, serta perkantoran. Jadi kerusuhan yang terjadi di Temanggung yaitu kasus peristiwa terhadap identitas agama kelompok akan memberikan sebuah pola kekerasan sosial seperti kemarahan, massa, kerusakan, serta tindakan-tindakan anarkis yang semua itu dianggap sebagai bagian dari identitas yang tidak dipisahkan. Konflik identitas sosial yang berbasis pada agama sesungguhnya hanya manipulasi terhadap realitas konflik. Identitas sosial keagamaan hanya faktor pemicu terjadinya konflik. Karena sebelum konflik terjadi ada faktor lain yaitu prakondisi. Ketika seseorang diusik identitas agamanya, dipermalukannya, atau diolok-olok, ia tidak akan pernah melupakannya. Jadi, pembelaan bagi orang-orang beragama adalah sesuatu yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Pembelaan masyarakat di Temanggung adalah keharusan, karena hal itu menyangkut keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Maka dalam hal ini seperti itu hubungan masyarakat beragama yang selama ini dipelihara belum selesai, atau boleh dikatakan hubungan yang terjadi selama ini adalah lip service semata. Hubungan sosial di antara golongan keagamaan seperti Islam, Kristen, atau kelompok agama lain, ataupun sesama Muslim masih sebatas perlembagaan secara formal. Karena dalam prakteknya, prasangka masing-masing kelompok agama, golongan yang berbeda memiliki referensi yang cukup tinggi. Wah, ternyata identitas sosial itu bisa menjadi konflik yang sangat besar ya ketika disalahgunakan. Ya. Kayaknya udah cukup ya penjelasan mengenai identitas sosial. Jadi kita akan menyimpulkan dari materi yang kita bahas hari ini. Identitas sosial merupakan jati diri seseorang yang ditujukan untuk atas keterlibatannya dalam suatu kelompok, di mana kelompok tersebut pasti memiliki anggota yang berbeda, baik dari karakteristik, sifat, gender, budaya, dan lain-lain. Hal-hal tersebut bisa saja memicu terjadinya konflik atau kompetensi sosial. Namun mereka berhak untuk berpikir apakah konflik atau persaingan tersebut layak untuk terjadi atau tidak. Dalam mempelajari perilaku sosial pada lingkup interaksi sosial, persepsi sosial menjadi penting karena perilaku seseorang seringkali relevan untuk dijelaskan melalui penelaahan deskriptif terhadap persepsi sosial, terhadap hubungan sosial itu, atau secara khusus terhadap orang lain yang menjadi rekan interaksi dalam hubungan itu. Nah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai identitas sosial. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.